Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita memasuki masa biasa yang ke-12. Bacaan yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama kitab Yeremia menampilkan pergulatan batin Yeremia, dan dalam bacaan Injil Yesus menampilkan tentang keterbukaan, tidak mungkin yang tertutup, yang tersembunyi tidak akan diungkapkan. Untuk itu dalam hidup dengan perasaan damai dan juga tenang, kita perlu untuk memiliki kepercayaan terhadap penyelenggaraan ilahi, entah itu diri kita sendiri maupun kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Tanpa ketenangan kita tidak mampu mengarahkan hidup yang lebih baik. Maka mari kita hening sejenak, kita siapkan hati pikiran kita, seraya mohon ampun di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda yang hidup, tempat dan juga kami mempercayakan diri kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkaulah cinta ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih sepenuhnya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, teguhkanlah dalam hidup kami umat-Mu hormat dan cinta pada nama-Mu yang kudus, sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan, adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia.
Tetapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengajar aku akan tersandung, jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya, Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melemaskan nyawa orang miskin dan tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, karena Engkau-lah ku menanggung celah, karena Engkau-lah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setia-Mu yang besar jawablah aku, dengan pertolongan-Mu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setia-Mu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa,
dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang daku, dan kamu pun harus memberi kesaksian pula sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu tahu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat dan tahu bahwa setiap keputusan, mengambil keputusan ada resikonya. Dan kita tahu juga resiko itu ada yang membahagiakan, ada juga yang tidak menjadikan bahagia. Dari bacaan yang baru kita dengar dalam bacaan pertama kitab Yeremia menampilkan bagaimana pergulatan batin Yeremia. Sedangkan di dalam Injil, Yesus juga mengingatkan kepada ke-12 murid-Nya untuk terbuka mewartakan soal kebenaran.
Apa yang bisa kita petik dari dua bacaan, baik bacaan pertama dan Injil, adalah menjelaskan tentang hal kebenaran, memberikan yang baik terhadap sesama. Dan ternyata tantangannya luar biasa. Karena apa? Menunjukkan yang benar pasti ada yang dikatakan salah. Oleh karena itu dalam hal hidup manusia, kesalahan biasanya ditutup-tutupi. Tidak mungkin tidak akan terbuka, mungkin demikian kata orang. Tetapi seringkali kesalahan selalu dicari. Dan manusia cenderung banyak mencari kesalahan daripada mencari kebenaran. Karena apa? Karena untuk menjatuhkan orang, untuk mengecewakan orang, untuk mengasingkan orang. Sebaliknya, ajaran Yesus mengajak kita sebagaimana Yeremia untuk menjadikan orang menemukan ketenangan, kedamaian. Oleh karena itu, resiko yang ada apabila kita merasa sesuatu berat, maka kita menyelenggarakan, kita serahkan kepada penyelenggara ilahi, yaitu Tuhan sendiri. Karena hidup kita adalah di tangan Tuhan. Sebagaimana tadi di dalam Injil dikatakan, burung pipit yang jatuh juga karena kehendak Tuhan. Tanpa kehendak Tuhan, burung pipit pun tidak pernah jatuh ketika dia terbang di angkasa sana. Oleh karena itu, belajar dari apa yang disampaikan oleh Yesus, mari kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Supaya apa yang kita alami, apa yang kita tanggung, tidak menjadi beban yang memberatkan dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, melainkan karena rohlah yang menguatkan kita agar tetap setia kepadanya, mengarahkan kepada kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kita sampaikan doa-doa permohonan. Nanti umat menjawab, Tuhan kami percaya kepadamu. Kita ulangi. Tuhan kami percaya kepadamu. Saudara-saudari, Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Marilah kita dengan kerendahan hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gerejamu dengan kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih semua orang saudara kami
yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabda-Mu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. kepadamu. Mari kita hening sejenak menyampaikan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan peziarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepadamu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita persiapkan persembahan. Marilah berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban silih dan juga pujian kami ini, semoga dayanya memurnikan kami agar kami layak untuk mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau telah menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu mau dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan, dikosiati sesuara sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di sorga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan. Dalam kesatuan dengan seluruh gereja dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kelanggengan, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harap. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku yang Kuberikan kepadamu.
maka mari kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita, Yesus Kristus, besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa 3 kali Salam Maria untuk intensi-intensi kita, khususnya untuk penyebaran COVID agar cepat terselesaikan dengan baik. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Akulah gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku demi domba-dombaku, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus dan mulia. Penuhilah kami dengan kerahiman-Mu agar misteri yang berulang kali kami rayakan ini menjadi jaminan penebusan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua serta sanak saudari yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perjamuan Ekaristi bersama Kristus sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Tuhan